persidangan yang seperti biasanya dilanjutkan. Seperti apa sih Mas hari ini persidangan, tapi memang diharuskan hadir atau enggak? Nggak diharuskan hadir sih, aku nggak tahu deh. Hari ini kalau nggak salah dari saksi ahli ya, IT atau bahasa nggak sih? Kemungkinan ke arah sana, karena kemarin jaksa bilang setelah saksi korban akan diarahkan ke ahli IT dan juga segala macam, karena kan insya Allah kan bisa membuktikan semuanya gitu ya, bisa membuktikan semuanya, karena kayak kemarin kan banyak muncul tuh pertanyaan-pertanyaan yang nggak relevan, yang di luar konteks. Contoh aja kayak misalnya gini, ditanya kira-kira ini diuploadnya pakai laptop atau pakai komputer gitu kan. Tuh, kita kan nggak ada yang tahu gitu, makanya itu sama aja dengan kalau misalnya rumah kita kemalingan terus kita ngelaporin, terus kita ditanya kira-kira pada saat kemalingan si maling itu pakai celana dalam warna apa gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Terus sampai sempat ditanya lagi, kira-kira yang upload siapa, bahkan hakimnya sempat bilang udah ini pertanyaan bukan untuk saksi korban, kalau kayak gini-gini tanya sama nanti yang ahlinya dari IT. Lagian kalau ditanya siapa yang upload ya mana tahu, hakim sendiri kan bahkan sudah bilang seperti itu. Jadi ya paling nggak semoga persidangan berjalan lancar. Kalau kita sih sudah pasrah ya, karena sampai saat ini pun hati-hati, karena sampai saat ini kan ketika terjadi pelaku bullying ini kan sebenarnya termasuk dengan bullying juga ya. Virus sudah bersikap dengan baik gitu. Ketika dibully, Virus tidak balas membuli, tapi Virus melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan pihak berwajib memproses sampai akhirnya terjadilah penahanan yang sampai sekarang sudah hampir 6 bulan ini. Karena kalau misalnya tidak dinyatakan bersalah, pasti kan pihak polisi tidak berani menahan, kan logikanya seperti itu. Contohnya kayak kita aja misalnya SMA, kita dibully, pasti kan kita akan nyari guru atau kepala sekolah untuk apa? Perlindungan. Itulah perlindungan yang tepat untuk Virus gitu. Jadi ya insya Allah semuanya berjalan lancar, kita tawakal aja. Saya bisa dikatakan dampak sudah seminggu ya Mas ya, bisa dikatakan akibat kemarin sendiri virus besar gitu kan, karena memang sampai pada saat ini diskusi masih kayak sedikit terganggu sampai akhirnya jadi memutuskan untuk oke akan melanjutkan ke psikolog. Nah seperti apa sih? Dia kemarin Virus sempat psikolog, awalnya aku nggak tahu kalau dia mau ke sana gitu kan. Tiba-tiba aku pulang ke rumah, dia udah mau pergi lagi. Kamu pergi sama siapa? Ditemenin sama sahabatnya. Temenin aku mau ke psikolog, kamu mau ikut nggak? Oh ya udah aku ikut gitu. Akhirnya aku datang nemenin dia. Psikolog sih bilang kalau ini udah termasuk dalam acute stress ya, udah stres akut gitu, dan kalau dibiarkan pastinya akan berbahaya. Makanya ini Virus butuh heal, dia butuh juga berada di zona yang aman. Nah itulah makanya ketika dia cerita ngeluarin keluh kesahnya, masya Allah alhamdulillah sekarang udah keadaan lebih baik. Tapi kata psikolognya ini nggak bisa cuma begini aja, kamu harus ada cara-cara lain, maksudnya untuk lebih tenangnya lagi. Caranya seperti apa aku nggak tahu kemarin bagaimana cara, karena pakai bahasa medis yang aku sama sekali tuh bodoh dalam arti itu seperti itu. Nah intinya adalah Virus harus mengikuti prosesnya gitu, karena biar semakin tuntas. Karena ini kan termasuk kalau misalnya dibiarkan bisa menjadi semakin akut, kan ini udah dibilangnya stres akut gitu, dibilangnya acute stres gitu. Seperti apa Mas sebagai suami gitu kan, bangkit di sana? Ya pasti yang pertama selalu berusaha ada di dekat Virus, karena itu kan yang paling penting. Pelukan itu paling penting, itu pertolongan pertama kalau di saat ada seseorang yang membutuhkan orang yang merasa nyaman untuk ditemenin gitu kan. Jadi pelukan itu pertama kali yang harus dilakuin. Terus berusaha menghindarkan dia dari masalah. Jadi yang sekarang aku lakuin adalah dia nggak usah lihat handphone, nggak aku kasih handphonenya kecuali WhatsApp dia atau telepon. Media sosialnya aku matiin dulu, karena biar dia nggak ngeliat hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Itu udah termasuk pertolongannya sih. Dan keluarga alhamdulillah selalu nemenin, datang ke rumah. Kayak semalam kakak-kakaknya datang terus ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa lagi. Masya Allah akhirnya Virus jadi lebih tenang juga sekarang. Enak. Ada trauma juga sih kalau misalkan suatu saat nanti diundang lagi untuk persidangan virus sendiri. Awalnya begitu, tapi kemarin kita menguatkan, bilang sayang kamu itu saksi korban di sini, kamu itu sudah berada di jalan yang benar. Kan Tuhan juga ngasih kita otak untuk keluar dari masalah dengan cara yang baik kan. Kita nggak bisa minta untuk keluar dari masalah dengan cara berdoa aja, karena Allah kan juga nganjurin doa sama ikhtiar. Nah ini kan salah satu ikhtiar yang sudah dilakukan Virus gitu.
kita nggak berikhtiar dengan cara yang barbar kok, masih pakai pikiran, masih pakai hati nurani. Dengan cara apa? Kita laporkan kepada pihak yang berwajib, pihak berwajib memproses itu semua, sehingga akhirnya sekarang oh ya udah, hasil akhir selain aja sama Allah, kita tawakal gitu kan. Terus sampai sekarang juga mereka sudah bertindak seadil-adilnya gitu. Makanya akhirnya oh ya udah, sekarang kamu kuat apa segala macem, yakin kalau nanti dipanggil lagi kamu harus lebih tenang, karena kan kemarin kan juga pertama kali ya namanya perempuan sebagai korban terus ditekan dengan pertanyaan yang nggak relevan. Teman-teman sama-sama tahu pertanyaan itu apa, bahkan hakim aja sempat menstop kan, ngapain. Terus hakim anggota yang sebelah, yang ibu-ibu sebelah kanan sempat ngomong, aduh organ lagi sampai kayak gitu. Ya itulah akhirnya membuat dia jatuh, karena udah sebagai korban dia dikorbankan lagi di tempat umum gitu.